lagi, kami ulangi, tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum tidaklah benar terhadap hal ini. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pemakluman atas kekurangan yang belum dapat kami sempurnakan. Tebo 24 Mei 2021. Terdakwa dugaan perusakan hutan, Wakil Ketua DPRD Tebo aktif Samsur Rizal alias Idai melalui kuasa hukum bacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum JPU pada sidang sebelumnya dengan tuntutan 3 tahun 4 bulan, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sidang lanjutan dalam agenda pembacaan pledoi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Armansyah Siregar SHMH Senin 24 Mei 2021. Dihadiri JP Kejari Tebo Rio Fabri SH dan terdakwa Idai didampingi kuasa hukumnya menolak tuntutan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Hisom Prasetyo Akbar SHMH dan Leonardo Siahan SH tidak sependapat atas tuntutan JPU sebab tidak semua yang dibacakan dijabarkan dan bersandar pada fakta persidangan sebelumnya. Menurut Hisom, pokok perkara pidana itu pembuktian atas perbuatan, bukan menggiring opini dan asumsi. Fakta yang terungkap selama di persidangan dan saksi yang dihadirkan JPU termasuk Kepala Desa Suosuo menyatakan tanah yang dijadikan objek perkara bukan atas nama terdakwa Idai, melainkan tanah tersebut secara bukti tertulis milik Ahmad Arifin. Hisam menambahkan, apalagi yang hendak dipaksakan untuk memidanakan terdakwa. Ingat, pengadilan bukan tempat untuk menghukum, tapi tempat untuk mengadili. Zaman sudah merdeka, sebagai tim kuasa hukum masih punya keyakinan masih ada keadilan sebagai pelita untuk menerangi bangsa ini. Pada prinsipnya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, kami telah menyiapkan press release berkenaan dengan pledoi atau pembacaan pembelaan pada hari ini, yaitu yang pertama, bahwa jika menganalisa tuntutan dari JPU kemarin, tidak semua yang dijabarkan dalam tuntutan itu bersandar pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian, dalam pembahasan, JPU pada tuntutannya yang pada pokoknya menceritakan tentang kondisi hutan di Kabupaten Tebo dan lain sebagainya itu menjadi tidak relevan, manakala itu tidak fokus pada perkara pidana yang didakwakan pada terdakwa. Karena pokok dari pidana adalah pembuktian atas suatu perbuatan, bukan menggiring opini dengan dasar asumsi. Yang ketiga, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari para saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri, termasuk Kepala Desa Suosuo, menyatakan bahwa terhadap tanah yang saat ini dijadikan objek perkara bukanlah tanah atas nama terdakwa yang dikelola terdakwa. Tanah tersebut murni secara bukti tertulis dan dikuatkan keterangan para saksi, tanah tersebut milik saudara Ahmad Arifin, atau maksud saya dikelola oleh saudara Arifin, bukan, sekali lagi, bukan atas nama terdakwa. Tim Liputan Tebo Jambi.